Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal Ali Rifki. Dalam video ini saya akan mengupas tuntas tentang perjalanan alumni Pondok Pesantren Al-Amin Putri Mojokerto yang mendapatkan beasiswa di salah satu perguruan tinggi ternama di Australia. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bisa memperkenalkan diri? Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Ya. Biasanya kalau di pondok itu dipanggil Husna. Kadang karena Husna itu sulit ya, jadi biasanya Cusna gitu. Oh, Kak Cusna gitu ya? Iya, boleh. Ya. Kita penasaran nih, apa inspirasi kakak kok bisa melanjutkan S2 di Australia? Oke. Baik, mungkin ya kalau berdasarkan pengalaman juga kali ya. Karena saya kuliah di UNS Pendidikan Akuntansi, yang mana di situ ada beberapa dosen yang kebetulan itu lulusan dari luar seperti itu. Kemudian pada saat semester berapa ya, kalau nggak salah semester 6 atau 7, saat itu saya mempunyai pengalaman untuk magang di luar, di Malaysia saat itu. Jadi di situ membuat saya menjadi lebih merasakan bagaimana international exposure gitu. Jadi bagaimana saya bisa berinteraksi dengan berbagai orang, dengan kewarganegaraan yang beda. Di situ membuat saya semakin ternyata banyak ya yang bisa kita pelajari ketika kita itu menempuh pendidikan di luar seperti itu. Kemudian pada akhirnya pada awal pandemi nih, itu saya memutuskan diri untuk baik sepertinya saya harus kuliah di luar gitu. Pada awalnya saya nonton YouTube gitu, nonton YouTube tentang video mahasiswa Indonesia yang di luar gitu, terkait apa sih tips-tipsnya, kemudian bagaimana perjuangannya, yang mana di situ membuat saya semakin terinspirasi dan semakin membuat diri saya bertekad, oke, saya harus kuliah di luar. Wow, ternyata keren inspirasinya ternyata. Kalau boleh tahu nama perguruan tinggi di Australianya itu apa? Iya, baik. Jadi saya mengambil Master of Accounting di Monash University Australia. Monash? Monash University. Monash? Iya. Monash itu bukannya di Jakarta ya Kak? Oh, bukan dong, itu kan Monash. Oh iya, Monash itu. Iya, jadi kalau ini Monash di Melbourne. Oh ya? Monash, Melbourne? Iya. Melbourne, keren. Kalau kuliah di luar negeri itu kan pasti butuh pendanaan yang lebih Kak dibandingkan dengan kuliah di Mojokerto sendiri ya kan? Iya, jelas itu. Itu mungkin bisa diceritakan untuk biayanya mungkin? Iya, jadi kalau saya kebetulan itu mendapat beasiswa dari LPDP gitu. Beasiswa? Iya. Dari LPDP. LPDP? Iya, LPDP itu singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan gitu. Jadi itu adalah dari pemerintah Indonesia seperti itu. Dari pemerintah Indonesia? Iya. Itu jalur LPDP itu sulit apa enggak Kak? Menurut kakak sendiri? Kalau dibilang sulit gimana ya? Itu relatif ya, karena mungkin prosesnya itu ada beberapa langkah gitu, nggak hanya sekali daftar keterima gitu, enggak. Karena pertama kita harus seleksi berkas dulu gitu, kemudian yang kedua itu ada tes bakat skolastik gitu, jadi kayak ngerjain TPA gitu. Kalau kamu nanti daftar kuliah untuk S1 ada tes SBM gitu, nggak jauh beda sih. Kemudian ada yang terakhir itu ada tes wawancara gitu, jadi ada 3 tahapan kalau yang saya ikuti kemarin gitu. Jadi ada wawancara. Kalau di luar negeri itu LPDP-nya itu sama kayak yang di dalam negeri atau beda Kak? Iya. Untuk tesnya mungkin? Oke. Kalau untuk tesnya mungkin gimana ya? Kalau untuk tahapannya sama ya? Tahapannya sama? Iya, cuman mungkin untuk untuk seleksinya juga nggak jauh beda. Mungkin yang saya kurang paham, tapi mungkin terkait passing grade gitu yang agak beda. Passing grade jadi kayak skor TBS-nya harus berapa minimal kalau untuk di luar, ataupun untuk wawancara itu minimal berapa, mungkin itu situ. Cuman saya masih belum begitu paham terkait itu, karena itu kan urusan dalamnya dari LPDP gitu kan. Ya. Dari sananya sendiri. Iya. Kenapa kok
kakak milih jalur LPDP, nggak yang lain mungkin? Jadi sebenarnya selain beasiswa LPDP itu sangat banyak sekali ya peluang beasiswa baik di dalam maupun di luar negeri seperti itu. Kebetulan pada saat saya mempersiapkan LPDP, saya juga mempersiapkan beberapa aplikasi beasiswa lain gitu. Aplikasi beasiswa lain? Iya, jadi untuk apa ya, jaga-jaga gitu lah. Kalau ada aplikasinya kan? Iya, jadi contohnya seperti jadi apa? kayak apa ya, kita harus mempersiapkan beberapa berkas gitu, kemudian untuk apa namanya, surat rekomendasi ataupun skor bahasa Inggris dan lain-lain itu kan setiap beasiswa kan ada persyaratannya masing-masing Jadi gitu. aplikasi yang dimaksud itu kayak persiapannya gitu. Iya, Saya kira aplikasi di Android gitu. Iya, bukan ya? Bukan ya? Bukan. Saya salah tangkap ternyata. Iya, saya mempersiapkan diri. Enggak sih, saya pernah daftar di AAS sebelumnya. AAS? Australian Award Scholarship. Gimana itu Kak? Jadi itu beasiswa dari pemerintah Australia. Oh, langsung untuk, dari Australia sendiri? Iya, dari pemerintah Australia untuk Iya. mahasiswa dari beberapa negara gitu, Indonesia termasuk. Oh, Nah pada Indonesia saat termasuk. itu sayangnya saya masih belum beruntung gitu, Oh. karena masih baru pertama kali nyoba ya. Tapi pernah mencoba yang Iya, itu? pernah. Gitu, kemudian saya daftar LPDP gitu di tahap 2 kemarin. Akan tapi saya juga mempersiapkan beasiswa lain seperti beasiswa Swedish Institute untuk kuliah di Swedia gitu. Kemudian Jalur dari Swedia sendiri? iya, dari pemerintah Swedia juga ada, kemudian ada GKS untuk ke Korea. Kalau yang suka-suka Korea gitu Korea, bisa. ini kayaknya Korea ini banyak yang minat. Iya, Mungkin kayaknya banyak ya. Cewek-cewek. Beasiswa ke Korea juga banyak loh. Banyak. Banyak juga. Tapi kayak apa ya, kalau saya lihat dari media sosial itu kebanyakan anak-anak itu sukanya Korea itu ke itu apa itu? K-pop. Iya, K-pop itu apa itu? Nggak tahu namanya saya. Iya, cuman dari Korea, dari pendidikannya itu juga lumayan ini udah standarnya udah tinggi gitu. sudah Jadi tinggi. ya, kemudian kalau di Jepang juga itu ada namanya beasiswa Max atau banyak sih gitu. Kemudian kalau yang mau ke Turki Bursari banyak, tinggal bagaimana kita apa ya, nyari-nyari gitu loh di internet. Sebenarnya itu banyak sekali, tinggal bagaimana kita memanfaatkan peluang itu gitu. Untuk yang jalur LPDP ya Kak ya? Ya. Itu untuk pendaftarannya itu lewat mana kalau boleh tahu? Oke, pendaftarannya ya kebetulan ini ya, di setiap tahunnya LPDP itu membuka 2 tahap pendaftaran gitu. Biasanya itu di awal tahun, kemudian di pertengahan tahun seperti itu. Oh, jadi Kakak kan udah sharing tentang aplikasi yang lain Ya. kayak di Swedia, Jepang, Korea Ya. itu sudah mendaftar semua atau langsung ke Australianya aja atau gimana? Iya, jadi kebetulan saya baru ini ya daftar di AAS tadi yang awal, kemudian Yang di sama Australia LPDP, iya sama LPDP beasiswa dari pemerintah Indonesia. Kemudian sebenarnya saya sudah menyiapkan juga untuk yang tadi kan beasiswa tadi, cuman karena kebetulan ya pas akhir Desember kemarin tuh ada pengumuman saya lolos, kemudian ini akhirnya belum jadi saya submit gitu untuk aplikasi saya gitu, jadi belum jadi saya kirim gitu untuk Aplikasi yang lain. ya. Terima dulu di Australia. Iya, jadi Wow. sepertinya ini udah rezeki saya kalau apa namanya, saya terlalu pengen nyoba yang lain lagi, takutnya nanti gimana gitu ya dengan Takutnya malah kepilih terus bingung milih yang mana gitu ya. Iya bener. Kalau kepilih ke yang lain itu keren itu, malah Iya, bisa menjadi pengalaman terbaik menurut saya. bisa sih, cuman emang ini ya, emang kalau untuk persiapan dari pendaftaran suatu beasiswa kan cukup ini ya, banyak banget, panjang prosesnya dan cukup melelahkan gitu loh. Harus bener-bener komitmen, harus selalu semangat, yang mana itu tuh kayak apa ya, kita butuh semangat yang lebih gitu loh, motivasinya harus tinggi, baik dari apa ya namanya, dukungan dari lingkungan juga. Jadi kayak kemarin udah diterima di LPDP ya udah di situ aja gitu, dan itu kampusnya juga udah cocok dengan apa yang saya minati Saya gitu. Anda minati ya? Kak? Iya. Mungkin ada kayak usaha gimana Kak pas mau tesnya itu, atau Iya. kesulitan kah? Sangat mudah kok, sangat keren itu bisa masuk beasiswa itu. Iya.
Jadi kalau di tahapan LPDP ya, itu kan ada 3 tahapan nih kalau yang saya ikuti kemarin. Nah untuk sekarang, untuk di tahun ini itu malah ini lebih mudah seperti itu. Jadi kalau ya kalau sekarang kalau udah punya LOA unconditional, jadi kayak surat penerimaan resmi dari kampus, itu kita cuma bisa mengikuti 2 tahapan, hanya berkas dan wawancara gitu. Kalau dulu saya ada 3 tahapan, jadi pertama berkas gitu. Jadi dari berkas banyak banget yang harus kita siapkan. Ijazah gitu. Ya ijazah, kemudian transkrip gitu, nilai-nilai. Oh, raport. Iya semacam itu kalau kuliah ya. Kemudian apa namanya, ada surat rekomendasi entah dari dosen atau dari apa namanya ya, atasan di tempat kerja gitu. Kemudian ada esai juga. Esai itu seperti kita disuruh menulis esai tentang bagaimana komitmen kita untuk berkontribusi, apa sih yang akan kita lakukan ketika nanti itu sudah lulus gitu. Biar ya seperti itu. Yang sebelumnya tadi surat rekomendasi ya Kak? Iya. Kalau nggak ada itu apakah masih bisa lolos untuk tahapan berkas? Iya. Berkas ya? Oh iya, maaf. Berkas. Iya, jadi kalau di tahapan seleksi berkas itu kayak gini ya, hitam di atas putih ya. Jadi kalau nggak ada satu ya otomatis kita nggak bisa lolos berkas. Di atas putih itu? Ya maksudnya Kak, ya ini apa namanya ya? Kalau jadi kalau ada ya otomatis lolos, kalau enggak ya nggak bisa gitu. Bukan kayak ketentuannya gitu. Enggak. Oh iya ya. Hitam di atas putih. Untuk bakat skolastik apa Kak? Tes bakat skolastik. Skolastik ya? Iya. Itu kalau boleh tahu apa itu bakat Ya. skolastik? Oke, jadi tes bakat skolastik itu nggak jauh beda ya kayak tes psikotes atau tes potensi akademik seperti itu. Iya, cuman kalau tadi udah diterima di kampus itu kita nggak harus ikut TBS gitu atau tes bakat skolastik tadi. Nggak usah tes itu ya? Ya, jadi di tahapan kedua ini kalau untuk tahun ini itu tidak wajib untuk yang sudah diterima di kampus gitu. Contohnya kayak diterima di kampus itu di dalam negeri sendiri. Oh, jadi kalau gini ya, jadi kalau untuk daftar LPDP itu bisa lewat 2 jalur nih. Bisa, iya. Maksud saya bisa ketika kita belum diterima di kampus. Jadi kita baru daftar beasiswanya tapi belum diterima di kampus. Atau ketika kita sudah diterima di kampus tapi belum ada pendanaan, makanya kita daftar beasiswa. Jadi ada 2 opsi itu, gitu. Jadi kalau contohnya bagi yang baru aja lulus belum diterima di kampus itu nggak apa-apa daftar LPDP aja. Langsung karena LPDP bisa berarti? Bisa, jadi nanti daftar beasiswa dulu baru kampus nggak apa-apa gitu. Cuman ya itu tadi harus ada 3 tahapan, jadi harus ikut TBS gitu. Tapi kalau sudah masuk kampus nggak harus. Iya, jadi lebih mudah gitu. Mending masuk kampus dulu berarti? Iya, kalau menurut saya gitu sih. Jadi kalau ada hubungannya dengan tahap ketiga ya di wawancara itu kan bagaimana kita bisa meyakinkan si interviewer gitu. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan pewawancara kalau kita tuh bisa itu diterima di kampus itu. Bagaimana kalau kita belum diterima, jadi kita harus benar-benar bisa meyakinkan entah dari apa gitu. Wawancara itu kan kakak daftarnya mungkin pas pandemi ya? Iya. Itu wawancaranya online atau gimana? Iya, jadi kalau biasanya ya sebelum pandemi itu wawancaranya secara offline ya, biasanya di tempat yang ditentukan oleh LPDP kan, tapi karena ini kebetulan masih pandemi, jadi kemarin itu saya wawancaranya masih online dengan Zoom gitu. Iya, jadi kayak apa ya, tetap beda ya suasananya ketika online maupun offline. Pas itu saya juga wawancaranya juga di kamar gitu ya. Sebelum wawancara harus memutar laptop juga gitu, jadi kayak memastikan apakah ada orang lain di situ atau ada apa gitu. Kayak bener-bener dicek, dipastikan. Gitu kan? Iya benar, dan HP saya pas itu juga harus dimatikan di depan laptop. Harus dimatikan. Gitu. Iya, nggak boleh merekam atau. Jadi hanya Zoom dong. Iya gitu. Sangat-sangat ketat berarti ini. Iya benar, itu ya terkait wawancara memang seperti itu sih. Untuk kuliah di Australia ini S2 lewat jalur LPDP itu sangat terbantu ya Kak? Jadi gini ya,
Kalau untuk kuliah di Australianya itu daftarnya beda ya dengan daftar LPDP. Jadi caranya itu kayak daftarnya sendiri-sendiri. Jadi daftar beasiswa itu ya beasiswa aja. Daftar kampus ya kampus aja gitu. Jadi kalau saya kemarin daftar kampusnya itu karena ini ya. Di situ saya lewat suatu agen konsultasi pendidikan luar negeri gitu. Jadi kan kalau agen Conan. Bukan. Jadi kalau apa ya, kalian mau daftar kampus khususnya di luar negeri itu bisa dibantu agen. Kita nggak perlu daftar sendiri. Kadang kan kalau mau daftar sendiri bingung nih. Ini gimana sih kayak persyaratannya, kemudian cara daftarnya gimana? Mandiri langsung gitu. Kadang kan bingung ya. Nah kebetulan itu saya dibantu agen gitu. Jadi kalau agen pendidikan luar negeri kan banyak. Contohnya bisa IDP atau Alphaling. IDP ya salah satu itu agen gitu kan, namanya IDP. Kemudian ada Alphaling juga, atau bisa banyak sekali. Jadi yang bisa membantu gitu. Dari luar membantu gitu. Sebenarnya itu dari Indonesia sih, cuman bisa membantu untuk mendaftarkan ke luar negerinya. Iya. Oh iya. Jadi gitu. Banyak ya yang bisa membantu dari negeri sendiri untuk ke luar negeri. Iya, sebenarnya membantunya hanya untuk aplikasinya aja, bukan membantu untuk agar diterima, bukan. Hanya memberitahu syarat persyaratannya. Iya, persyaratannya kemudian disubmitkan yang sudah kita persiapkan itu gitu. Oke. Untuk LPDP ini kan beasiswa ya Kak ya? Yeah. Itu kan biasanya beasiswa itu membantu untuk dalam bidang pembiayaannya. Ya. Itu di LPDP ini pembiayaannya itu terbantu semua atau? Oke. Masih ada yang perlu? Oh iya. Jadi kalau untuk terkait pembiayaan ini kan bisa dibagi menjadi 2 tahap ya. Jadi biaya sebelum apply beasiswa, kemudian saat sudah diterima gitu kali ya. Jadi kalau sebelumnya itu kan mungkin terkait ini sih pendaftaran kampus mungkin ya. Kalau di dalam negeri itu kan otomatis kalau kita mau daftar kampus dulu kan harus menyisakan uang dulu gitu kan untuk daftar di kampus. Buat jaga-jaga ya? Iya, kalau di dalam itu kan mungkin ya bervariasi, ada yang kadang 500 atau berapa saya kurang tahu. Kemudian kalau di luar juga ada biaya pendaftarannya juga sekitar 1 juta atau 1,5 atau 2 tergantung kampus ya, beda-beda gitu. Akan tapi kalau untuk pendaftaran kampus itu nggak semuanya bayar seperti itu. Semuanya. Ada yang menggratiskan untuk pendaftarannya itu gitu. Atau kalau pengalaman saya kemarin karena itu lewat agen ya, agen yang mana sudah bekerja sama dengan kampus, jadi di situ saya bisa ada di waiver gitu, jadi bisa nggak harus bayar gitu pendaftarannya. Jadi aslinya saya harus bayar sekitar 1,5 atau berapa waktu itu. Kemudian karena lewat agen itu yang bekerja sama dengan kampus, jadi akhirnya saya nggak bayar seperti itu. Gratis ya? Iya, lumayan ya. Keren ya, lumayan ya. Iya. 1.500.000 gratis. Lumayan irit ya. Lumayan irit banget menurut saya itu. Ya mungkin 1 semester lah ya, sanggup saya. Iya, dan menghindari ini sih kayak kemungkinan kalau kita nggak diterima gitu loh kan. Kayak kita udah daftar udah bayar 1,5 atau berapa itu, kemudian kalau nggak diterima, aduh itu kayak eman gitu ya. Eman gitu. banget. Kemudian kalau ini sih kalau terkait di nanti ya pembiayaan ketika sudah diterima itu nanti ada beberapa hal yang di cover oleh LPDP. Sebenarnya LPDP itu udah full cover sih. Jadi full udah cover semuanya. Iya, sebenarnya udah semua, mulai dari nanti tiket keberangkatan, kemudian tiket pulang nanti ya. Jadi tiketnya 2 kali ya, ketika berangkat pulang, kemudian nanti untuk aplikasi visa, untuk nanti settlement allowance ketika nanti baru datang ke sana kan. Settlement allowance? Iya, boleh tahu apa itu? Iya, settlement allowance itu jadi kita baru datang di sana, di luar atau dimanapun itu, jadi kayak biaya untuk bagaimana kita agar di sana itu kan harus ngekos, harus nyewa apartemen atau apa. Di situ kan otomatis biayanya nggak seperti biaya-biaya yang biasanya. Nah di situ ada tambahan biaya untuk settlement allowance. Kemudian ada biaya hidup bulanan, itu otomatis. Dapat biaya hidup bulanan? Iya. Kemudian ada buku juga, kemudian buku juga ada. Buku dari LPDP-nya sendiri? Jadi kayak kalau mau beli buku itu nanti bisa ngajuin gitu. Oh, ngajuin ke LPDP-nya itu ya? Iya, bisa di itu kalau buku. Keren. Banyak sih sebenarnya ya, sebenarnya udah full cover banget sih. Saya malah minat ini ke LPDP. Iya, harus itu bener-bener. Tinggal pertanyaannya itu satu, bisa apa enggak itu ya? Nah, ini aku ya kadang
banyak sih orang yang bilang, Mbak, aku tuh kuliah cuma kayak gini loh Mbak, bisa nggak ya aku ini diterima di LPDP? Kemudian saya mikir gini, nggak usah mikir kayak gitu, kayak gimana ya, kita harus nyoba dulu. Kalau belum dicoba, supaya tahu kemampuan gitu ya. Kalau belum dicoba ya kita nggak akan tahu ya, diterima tahu nggak. Kan harus nyoba terlebih dahulu ya. Dan kadang saya mikir gini, kita itu punya banyak kelebihan, yang mana kita itu nggak tahu gitu loh. Ya, malah orang lain itu yang sadar akan kelebihan kita gitu. Jadi kadang kalau kita contohnya kemarin itu ketika saya daftar beasiswa, sebenarnya saya agak insecure gitu ya dengan tidak percaya gitu ya. Kayak kadang kayak aduh, yang lain kayak udah menang gitu. Iya, udah kayak keren-keren gitu kan. Kemudian saya ya gini-gini aja kali ya. Itu saya kadang merasa insecure gitu. Cuman di situ saya ikut mentoring gitu ya, mentoring beasiswa. Mentoring itu kayak les gitu mungkin. Iya, semacam kayak dibimbing gitu. Bimbingan beasiswa. Di situ kenapa saya ikut mentoring? Karena saya butuh orang untuk berkonsultasi gitu loh. Terkait apa namanya, karena pada saat itu saya nggak kenal orang yang udah tahu nggak ada channel, orang yang udah pernah kuliah di luar atau udah diterima di LPDP, saya ikut mentoring gitu. Kalau kalian tahu, kalau dulu saya pernah ikut mentoring dari Santri Mengglobal. Kalau kalian bisa lihat di situ, ya Santri Mengglobal itu ada yayasan gitu, yayasan kayak sekolah atau kayak semacam gimana ya, yayasan untuk memberikan fasilitas entah itu mentoring, kemudian kadang ada pelatihan juga TOEFL atau banyak sih sebenarnya di situ. Nanti kalau kepo bisa dicek aja gitu. Pelatihan TOEFL kayak? Iya, bisa, itu juga TOEFL. Saya dengar-dengar TOEFL itu kayak bahasa Inggris gitu ya? Bersangkutan dengan bahasa Inggris? Iya, benar. Itu pas tesnya atau pas apanya gitu? Jadi di LPDP itu? TOEFL itu nama tesnya kan? Oh, nama tesnya? Iya, jadi untuk daftar LPDP itu minimal kita punya TOEFL, nilai TOEFL atau nilai IELTS gitu. Jadi antara salah satu itu. Nilai TOEFL atau nilai? IELTS, atau bisa kayaknya Duolingo, bisa nggak ya? Kayaknya bisa Duolingo. Jadi ada beberapa tes bahasa Inggris yang diakui oleh LPDP di situ. Emang harus bisa bahasa Inggris sih? Iya, tapi kan ada batasan nilainya, nggak harus yang bawah banget ya, adalah itu standarnya gitu. Oh iya ya. Oh, jadi itulah teman-teman, pentingnya kita belajar bahasa Inggris. Jadi program bahasa itu harus kita semangati. Iya, benar-benar. Bisa lolos ya untuk bahasa Inggrisnya ya. Agar kemampuan bahasa Inggris kita itu bagus gitu. Iya, begitu ya. Iya, benar. Jadi saya sangat merasa sih dari program bahasa Inggris dari Al-Amin itu sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Iya. Biasanya kan ada morning conversation gitu kan. Morning conversation gitu. Jadi kayak conversation pas waktu pagi kalau waktu saya pas masih di pondok dulu ya. Jadi kayak setiap hari apa itu ada conversation gitu. Kemudian itu kayak apa contohnya? Percakapan gitu. Jadi percakapan bahasa asing gitu. Iya, bahasa Inggris gitu. Inggris. Jadi kan kita kan dihadapkan kayak berdua-berdua atau berapa orang, kemudian kita ngomong terkait suatu topik gitu loh. Di situ kan kayak kita sangat terbantu untuk membiasakan diri mengucapkan bahasa Inggris seperti itu. Iya, benar. Kemudian kan ini ya banyak sekali sih program bahasa yang menurut saya sangat bermanfaat gitu. Kan di Al-Amin ada bahasa Arab sama bahasa Inggris. Iya. Itu bisa kemungkinan itu untuk yang bahasa Arab itu lolos ke yang Timur Tengah, daerah Arab sana itu mungkin biasanya. Iya, itu bisa otomatis, benar. Kan ada juga alumni yang sudah ke Mesir itu. Iya, itu keren itu. Saya mau ke sana juga tapi ya bahasa Arab saya itu rendah. Ya, jadi emang mumpung masih di Al-Amin, ya, mumpung masih di Al-Amin itu saya mau memperkuat program bahasa itu. Iya, maksimalkan saya ya. mulai terbuka hati saya untuk bahasa ini. Iya, dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya kesempatan itu. Karena saya tidak memanfaatkan dengan baik ini gitu. Sudah mulai merasa rendah ini. Jadi tercerahkan ya, jadi iya, lebih terbuka semangat untuk hati. Untuk program bahasa itu lebih semangat lah. Iya, harus itu, harus. Nah, ini pentingnya bahasa Inggris sama bahasa Arab ini. Untuk Kak Jusna mungkin
dulu di Al-Amin kan sudah ada program bahasa Arab sama bahasa Inggris. Iya. Bisa menceritakan sedikit untuk dulunya pas di Al-Amin itu peminatan ke bahasa Inggris itu berapa persen mungkin? Kalau saya memang ini sih ya, dari dulu emang suka dengan bahasa Inggris karena ya emang kita dibiasakan gitu Dari kan. bawaan sendiri ya suka ya. Tapi memang karena dibiasakan juga, sebenarnya kan enggak begitu tertarik kan. Cuman karena di Al-Amin pada saat itu saya masuk kelas 7 itu ini ya, kan pas kelas 7 kita masih belum ada bekal nih bahasa Inggrisnya. Seingat saya waktu itu jadi ada program semacam apa ya, semacam 3 bulan kita itu kayak di drill gitu loh, dikasih kosakata terkait Kayak pemantapan lebih iya, gitu. terkait gimana sih kalau mau ngomong ini tuh caranya gimana, ekspresi-ekspresi gitu. Jadi dulu kayaknya pas kelas 7 itu selama 3 bulanan kalau nggak salah itu jadi di kayak apa ya, dicekoi bahasa Inggris iya, kayak dari vocab, expression, kemudian banyak gitu. Pokoknya harus bahasa Inggris gitu ya 3 bulan itu. Kemudian dari situ setelah 3 bulan jadi kan kayak udah terbiasa. Nah itu terus akhirnya mulai sedikit-sedikit mempraktekkan. Jadi dulu yang sebenarnya biasa aja dengan bahasa Inggris, kemudian akhirnya oh kok asik ya gitu, kok bahasanya ini ya gitu, jadi ketertarikan. Iya, ketertarikan gitu. yang lebih gitu ya. Kemudian apa ya, setelah 3 bulan itu kan kayak kita harus ini ya secara nggak apa ya, dikit-dikit harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dulu itu juga ada kayak hukuman kalau ngomongnya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gitu. Dan apa sih, banyak program conversation tadi atau speech mungkin, pidato bahasa Inggris itu kayak sangat-sangat mendukung sih itu kayak. Pidato ini perlu ya pidato. Sangat manfaat sekali itu kalau kita baru bisa merasakan ketika udah lulus. Ketika udah lulus ya. Kalau belum lulus kayaknya ini apa sih? Ini ngapain? Aku nggak usah ikut ini, nggak ada manfaatnya mungkin gitu ya? Iya, saya juga merasakan seperti itu mungkin ya. Tapi kalau udah lulus kayaknya ini kayak apa ya? Baru kerasa oh ternyata ini tuh manfaat banget ya. Kenapa nggak aku maksimalkan dulu gitu? Iya, mulai hari ini saya punya keinginan untuk bersemangat dalam bahasa Inggris ini mungkin. Yuk bisa. Iya, harus bisa ini. Iya. Yuk bisa yuk. Bisa yuk. Kan itu dulu ya alaminya, kan sekarang sudah terpenuhi lagi untuk bahasanya mungkin. Itu tutornya kan semakin bertambah, itu santrinya juga, jadi pemantapannya itu lebih. Tapi kayaknya dari diri saya sendiri ini mungkin ya nih yang kayak ngeblank di bahasa Inggris sama Arab ini. Waduh, gimana ini? Gak apa, masih ada waktu. Iya. Masih belum, ini kan masih ada berapa? Masih ada 1 tahun. Iya, bisa. Bisa. Harus bisa ini saya. Tolong teman-teman semangatin saya ya. Saya perlu dukungan ini. Tolong yang Mbak itu ya. Mungkin Kak Cusna tahu nggak perkembangan Al-Amin tahun ini? Kalau ini ya, mungkin setahu saya aja ya, nanti bisa dikasih tahu. Ini kalau setahu saya sekarang kan di Al-Amin sudah sangat banyak fasilitas yang sudah ini ya, nggak kayak dulu lagi, diperbanyak fasilitasnya, kemudian beberapa ekstrakurikuler juga ditambahi gitu kan. Kemudian kalau saya lihat di Instagram gitu kayak banyak sekali program menarik yang diadakan Al-Amin untuk memfasilitasi teman-teman santri untuk semakin apa ya, berkembang, menggali potensi-potensi diri. Kayak kemarin kalau saya lihat di Instagramnya Al-Amin ada kayak pelatihan public speaking ngaji public speaking, kemudian ada apa ya, ngaji falak atau apa itu? Iya, ngaji falak kayak itu tuh bener-bener suatu apa ya, hal yang sangat bermanfaat gitu loh untuk bagaimana membantu santri-santri itu menemukan potensi, kemudian minat-minatnya. Jadi kayak keren sih menurut saya itu. Kemudian terutama di yang paling berubah juga, yang paling kelihatan berubah di asrama putri ya. Ya itu pas kalau saya lihat kemarin itu, wah ini perkembangannya lumayan pesat ya gitu. Sangat beda jauh dari yang dulu itu. Dan kayak apa ya, bangunannya itu semakin apa ya, menurut saya itu sangat nyaman, kemudian bisa membuat santri itu semakin lebih kerasan. Kemudian ada aulanya juga untuk ngaji, untuk belajar dan lain-lain. Itu kayak
jadi membuat atmosfernya itu semakin hidup gitu loh, jadi kayaknya. Benar sekali itu kan. Perkembangannya dari dulu itu emang beda jauh ya sama sekarang. Sangat. Padahal baru berapa tahun ya saya keluar ya. Berapa tahun nih? Jadi kalau saya keluar itu tahun 2015 gitu. 2015, 2 tahun kemudian saya masuk. Iya, jadi itu jadi udah sekitar 7 tahunan dan Al-Amin Putra udah punya gedung baru dengan yang di Al-Amin Putra juga fasilitasnya udah keren gitu. Ada program tahfidz juga kan. Wah, itu. Sekarang perkembangan Al-Amin kan untuk membuat santri agar bakatnya lebih tergali lagi supaya terlihat potensinya. Jadi memaksimalkan memaksimalkan. Emang kalau di umur-umur SMA gitu kan emang waktu-waktunya ini ya teman-teman mencari aku harus fokus di mana sih. Kadang emang peran dari Al-Amin itu sangat besar di situ. Nah, untuk Kak Jusna nih, mungkin pesan-pesan kakak untuk adik-adik yang masih mondok di Al-Amin sekarang. Pesan ya? Iya. Sebenarnya tadi udah banyak pesan ya sebenarnya, cuman sepertinya banyak tapi sudah terlalui itu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, maksimalkan waktu teman-teman itu selama di Al-Amin gitu. Manfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Al-Amin itu dengan sebaik mungkin. Fasilitas di Al-Amin itu harus dimanfaatkan, jangan disalahgunakan. Iya, benar. Itu sudah cukup lengkap banget sih kalau menurut saya, dan itu sangat menunjang potensi teman-teman untuk semakin berkembang gitu. Kemudian satu hal yang memang menjadi nggak tahu ya, yang prinsip saya kemarin gara-gara pas mencari beasiswa kemarin, kayak kadang saya mikir saya kuliah di luar atau itu kan termasuk mimpi yang menurut orang lain atau menurut saya sendiri itu suatu hal yang tidak mungkin gitu. Terlalu tinggi. Iya, kayak mimpi yang terlalu tinggi gitu orang lain bilang gitu. Cuman kemudian saya berprinsip bahwa nggak apa-apa loh kita itu punya mimpi tinggi, nggak apa-apa, itu tuh nggak salah. Kadang kan saya mikir aku salah ya punya mimpi yang tinggi, kadang saya mikir gitu. Cuman itu enggak ya. Jadi punya mimpi tinggi itu nggak salah, tapi tahu nggak yang salah apa? Yang salah mungkin dari berusahanya. Benar. Jadi yang salah itu ketika kita punya mimpi yang tinggi tapi terus tidak usaha. Benar. Jadi kita punya mimpi tinggi untuk mengejar. Dan kita nggak ada usaha gitu. Jadi sekecil apapun langkah yang kita lakukan untuk menggapai mimpi itu sangat sangat penting gitu loh teman-teman. Jadi jangan takut dihina atau diremehkan orang lain terkait mimpi kalian. Yang penting kalian itu berusaha entah sedikit untuk mencapai itu, karena itu adalah hal yang menurut saya small steps, kayak langkah-langkah kecil itu sangat esensial gitu, sangat perlu ya, sangat berguna gitu. Jadi apa intinya? Jadi intinya bermimpilah yang tinggi. Bermimpilah yang tinggi dan kejarlah mimpi tersebut. Iya, jangan hanya dimimpikan. Iya, benar-benar. Kalau hanya dimimpikan itu saya sering. Setiap tidur itu saya mimpi tinggi itu. Benar-benar. Tapi usahanya itu ya minimalis. Ya gitu, mungkin itu. Kemudian mungkin itu dulu sih. Nah Kak, misalnya nih, kira-kira pas kakak sudah lulus S2, terus balik ke Indonesia. Doakan tepat waktu ya. Amin. Dan kakak diundang oleh Al-Amin untuk menghadiri acara di Al-Amin. Kira-kira kakak mau apa enggak? Kalau saya selama itu permintaan dari guru saya akan berusaha dengan kemampuan saya untuk bisa gitu. Kalau memang saya bisa gitu, saya akan mengusahakan. Karena menurut saya itu kakak itu bisa menularkan virus positif ke adik-adik yang masih mondok sekarang. Iya. Saya belum kembali ke pondok aja sudah tertulari. Amin ya, amin. Ya, amin. Jadi kalau saya emang ini sih sangat-sangat ingin gitu, sangat ingin mengajak adik-adik itu agar lebih bersemangat lagi, kemudian bertolabul ilmi. Iya, karena peluang kita itu sangat besar gitu loh. Saya kadang kayak kalau nggak digunakan itu sangat eman. Kok eman bahasa Indonesianya apa ya? Sayang gitu. Sangat sayang kalau nggak digunakan gitu. Semoga ya saya bisa
terus beristiqomah, kemudian bisa menginspirasi teman-teman agar yang lain juga bisa semakin ikut semangat gitu iya, ya. amin, Tertulari amin. virus positifnya tadi. Amin. Sukses untuk kedepannya. Amin. S2-nya semoga bisa lanjut S3 kalau bisa. Amin, amin. Kamu juga ya, semoga amin, sukses amin. nanti. Semoga aja. Jangan hanya Mimpi, ya. Jangan hanya mimpi. benar-benar. Usahanya ini perlu ini. Iya. Iya. Baik Kak, terima kasih untuk motivasi-motivasinya Iya, sama-sama. untuk adik-adik yang sedang mondok di Al-Amin. Karena di Al-Amin itu fasilitasnya sudah terpenuhi untuk mengembangkan bakat kita, potensi kita agar lebih baik untuk kedepannya dan lebih bisa untuk mengejar cita-cita itu harus kita semangati dari awal. Cukup itu saja dari saya dan Kak Jusna. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Iqbal Ali Rifki. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kak, bisa diminum. Oh iya, siap. Ini yang ngedit kasihnya.